Hai guys, selamat siang guys. Berjumpa lagi guys dengan Kreatif Channel. Kali ini kita akan mereview senapan nuklir ya guys. Di antaranya ini punya Pak Habibie. Jenisnya ini Sub Lion guys. Dan punya Om Wawan ini Sub Tiger. Kali ini kita akan mereview sedikit lah perbandingannya apa sih spesifikasinya masing-masing ini, kelemahan dan keunggulannya mungkin kalau ada gitu. Ya share-share aja, cerita-cerita aja. Ya, mulai dari mana nih? Lion atau Tiger? Oh, dari Lion dulu. Oke. Ini ya. Lion ini OD-nya berapa ini Pak OD-nya? OD-nya 22. Ini popornya kayu. 25. 25 ya, OD 25 popornya kayu mahoni, tapi ini saya lapisi sama Scotland karena kayunya agak apa ya? Warnanya kurang bagus. Enggak coklat, enggak terlalu coklat, enggak terlalu hitam, makanya saya lapisi sama Scotland motif kayu. Ini semuanya. Kalau yang ini Kevlar, saya lapisi Kevlar atau karbon itu. Berapa ininya Pak? Panjang larasnya? Panjang larasnya ini 70. Laras 70 ya. Saya sebutannya long, super long ya. Super long. Ada short, long sama super long. Ini super long. Ini pakai muzzle brake atau pemecah suara. Jadi suaranya tetap keras, tapi katanya sih lebih nyebar ke samping bukan ke depan ke ini. Jadi fungsinya untuk pemecah suara. Suaranya enggak ke depan, suaranya hanya ke target ya. Iya, suaranya hanya ke samping. Jadi kalau orang nembak itu malah kelihatan lebih keras, padahal ke depannya itu lebih senyap. Cetar gitu ya guys. Lebih membahana. Ini telenya pakai Basnel 3x9. 3x9 dengan ini ada lampunya. Ini untuk lampunya ada tiga lampu, merah, biru sama hijau. Lampunya ini. Enggak salah itu ada baterai jam yang bulat, baterai apa? Yang pipih gitu ya. Baterai jam atau apa? Biasa baterai jam itu. Ini Basnel. Semuanya masih ori ya, belum di-upgrade ya. Ori semuanya. Tabungnya? Kelebihannya tabungnya. Oh iya. Tabungnya 25 Pak ya. Oh iya. Ya. Oh ininya OD 25 ya, terus OD 25 tabung V4. V4 double seal ini. Ya, lumayan, jadi tenaganya ada ya. Mantap. 4 kali kokang lebih kenceng ya. Ya, cuman kelebihannya kalau OD 25 sama double seal itu mungkin kokangannya ya. Kokangannya cukup butuh sedikit kokang, tapi tenaganya udah lumayan, powernya udah lumayan. Dibanding dengan yang OD 22 itu 5 atau 6 kali, dia cukup 4 aja udah. Ini 3 kali sebenarnya, makanya 3 kali. Kalau dekat 3 kali, kalau jarak jauh pengen maksimal 4 kali. Sistem apanya Pak ini Pak namanya? Apa? Grendelnya. Ya, grendelnya sistem petik gini aja. Ya. Di bawah sini masukkan peluru, tinggal dorong. Bedanya. Ini tipe-tipe lain pakai ini. Masih pakai kayu. Kelihatan panjang sekali, apalagi kalau ditambah muzzle brake atau peredam lagi lebih panjang lagi, kelihatan panjang. Dan lebih berat ya pastinya ya. Jauh lebih berat memang. Daripada yang versi Tiger ini ya. Oke. Selanjutnya silakan mungkin ada kelemahan dan kelebihannya dulu apa? Kelebihannya mungkin pernah pakai, gimana pengalamannya? Ini kelebihannya powernya luar biasa dan tidak pernah ada masalah. Kalau di bidang tabungnya biasanya kan masalah seal. Saya pernah ke tokonya bilang bahwa double seal itu jauh lebih bagus Mas, karena posisinya double seal itu ini walaupun kamu pakainya standar 4, ini kamu pompa 15 kali 20 kali kuat. Kalau asal kuat mompanya nggak masalah, nggak sampai bocor katanya sih penjualnya seperti itu. Kita nggak tahu bahasa marketing atau benar. Tapi pernah saya coba sampai 10 nggak masalah. Iya. Coba sampai 10 nggak masalah. Tapi kalau menurutku kalau dipompa banyak-banyak tetap bocor, nanti bocor. Itu otomatis. Udara tetap nyari celah lah. Iya. Gitu. Tapi lebih awet Bang, saya belum pernah. Iya. Saya udah hampir 1 tahun belum pernah ada masalah di bidang tabungnya atau dalamnya. Gak pernah ada masalah. Saya nggak sukanya triggernya nih. Nah, mungkin mungkin ini penguncinya. Penguncinya pakai gini aja.
Ini masih nggak bisa buat ngunci, tetap aja masih tetap ada celah bisa ya. Celah bisa. Jadi saya nggak pernah mompa terus habis itu kasih peluru saya biarkan, pasti saya amankan. Karena dikunci pun tetap bisa jaga-jaga. Pokoknya kalau kita nggak yakin untuk menembak, membidik, jangan pernah kasih peluru. Benar-benar kasih peluru ketika kita mau membidik. Terus ini juga jeleknya pakai besi biasa, jadi sudah ada karatan. Ya. Karatan di sini. Kalau yang Sub Tiger atau yang lainnya keren, dia pakai tombol itu nggak ada misnya, bagus itu. Lumayan safe. Itu kekurangannya ini, kelebihannya lagi. Oh ini kekurangannya pernah rusak saya bawa ke tukang servis, saya nggak tahu, belum paham. Ternyata hanya triggernya ini terlalu cetek, terlalu dikit aja. Setelahnya aja kurang dalam ini. Enggak yang ini onderdilnya. Ketika dipompa tiba-tiba ngobos itu kenapa? Ternyata hanya cuma bahu di sini aja dikencengin dikit, selesai. Udah, gitu aja. Kekurangannya itu, kelebihannya memang istimewa. Kompornya istimewa, akurasinya istimewa karena larasnya lebih panjang. Jadi akurasinya bagus. Super long ya. Super long. Oke. Ulirnya normal ya. Ini ulirnya berapa itu? 12. Oke. Terus udah? Ini full besi. Kuningan full kuningan. Okay. Jadi memang kuningan dari luar pun kuningan. Dah itu. Oke. Mungkin langsung kita ganti ke Sub Tiger ini ya. Oke. Untuk review Sub Tiger ini jujur aja, walaupun punya saya, cuman saya berkali-kali udah pakai ini ya, bahkan sering sekali. Ya. Dan bahkan mungkin udah banyak memakan korban. Jadi cuman gini, jeleknya saya nggak tahu spesifikasi lebih khususnya, mungkin bisa dibantu sama Mr. Mungkas ya, Mungkas Travel. Jadi ini untuk tabungnya masih V4 Mbak ya? Masih V4. Terus bisa di-upgrade V5 ya, masih bisa di-upgrade V5, jadi kemungkinan besar masih bisa langsung PNP, langsung bisa pasang. Gunanya V4 V5 itu apa sih Pak? Gunanya jadi, semakin besar atau semakin ibaratnya kayak kompresor ya. Kalau kompresor itu kan bawahnya pasti ada tabungnya. Kalau tabungnya lebih gede, otomatis untuk ngisi angin itu tekanannya lebih gede juga. Nah, jadi untuk daya tembaknya, daya dorongnya lebih kuat daripada yang lain gitu kan. Cuman ini masih normal, masih standar, belum saya upgrade. Terus untuk ini Pak, apa namanya ini? Tabung pipanya ya. Tabung pipanya udah 22. Terus ini untuk apa? Larasnya, panjang larasnya berapa Pak? Sekitar 60-65 kayak. 60. Sekitar 60 ya. Dipelong itu. Ya. Terus ini saya kasih silencer ya, BSA atau disebut peredam ya. Jadi peredamnya pakai. Mungkin beda sama Mas Habibi tadi, yang Lion pakainya muzzle, jadi lebih memecah suara dari samping. Kalau saya lebih ke peredam. Karena saya lebih suka ya, karena ini faktor itu ya. Faktor selera ya, bukan masalah untuk akurasinya, sama aja sih, nggak ngefek. Bagus kok. Terus untuk telenya ini mereknya Gamo, ini Gamo dengan optical zoomnya 3x9 bisa ya, ini 3x9, ini maksimal 9, bisa dilihat ini maksimal 9, dan ini ada penutupnya. Model flick ya. Ya, kalau yang Basnel itu dia lepas karet. Kalau ini dia langsung dari sini, karena saya lebih suka, karena gini, saya orangnya pelupa. Jadi kalau nembak tinggal buka aja terus tutup, selesai gitu kan. Daripada nanti nyari-nyari spare part-nya. Yang ini aja, yang Lion ini penutupnya nggak tahu di mana sekarang. Terus ini popornya terbuat dari plastik. Sebenarnya dulu saya waktu nyari pengennya yang dari kayu, cuman waktu stoknya habis, adanya tinggal ini. Ya udah, akhirnya saya beli yang plastik. Kelebihannya plastik, dia lebih ringan daripada kayu. Jelas tuh, ringan. Lebih ringan. Cuman kelemahannya kalau pas dikokang di tangan tuh, bahasa Jawanya ngapalen Pak. Ngapalen ya. Kasar. Soalnya kan ini ada grade-nya kasar ya. Jadi di tangan agak sakit lah. Itu. Terus ini untuk penguncinya udah
udah tombol. Cuman kebetulan dulu kita waktu berburu rusak ya. Jadi kalau saya berburu pasti kalau sudah terisi tangan saya pasti posisi gini. Posisi saya gini. Nggak pernah saya lepas kalau udah saya isi ya. Karena untuk jaga-jaga aja lah. Nanti kalau pas ada anak kecil dipencet langsung keluar kan bahaya. Karena ini rusak belum saya servis ya. Terus untuk panjang larasnya tadi 60 Pak ya. Jadi mungkin lebih panjang Lion. Dan secara speed lebih kencang Lion ya. Sama kokangannya masih lebih kencang Lion. Jadi gini jumlah kokangnya. Ibaratnya gini lah, kalau ini kokang 7, ini kokang 5 cukup. Gitu. Untuk speednya lah ya kan. Kalau untuk jarak akurasi sih 11-12 kalau nggak salah ya. Itu ya itu tergantung orangnya juga ya. Orangnya apa waktu nembak getaran tangan juga mengaruh juga ya. Oke. Ini ada apa? Mounting untuk center ya. Sebenarnya ini dulu pengen kita buat malam hari ya. Iya. Sempat berjalan sih. Cuman buat nembak tikus besar atau werok Kak. Bahasa Jawanya werok ya. Ya itu sebenarnya sih saya udah mau dikasih itu Pak. Kamera inframerah sama Mas Arif. Oh iya. Ya, nanti kalau ada kamera inframerah saya taruh di sini jadi kita malam hari itu nggak usah pakai cahaya senter, pakai senter inframerah aja udah cukup. Jadi kalau kita mau berburu tuh sasaran nggak tahu kalau kita shoot gitu kan, karena pakai inframerah. Cuman kebetulan orangnya masih janji belum dikasih. Orangnya nanti kalau nonton channel ini biar langsung dikasih aja lah. Pak. Ya, oke. Mungkin reviewnya cukup sekian ya. Dan kita langsung akan gimana? Perangan kelebihannya belum? Sebentar guys. Ya. Oke. Untuk kekurangan dan kelebihannya sih saya nggak bisa ngomong ya karena gimana ya. Saya jujur aja belum apa? Gini, kalau saya tahu kelebihan dan kekurangannya, saya pastinya mencoba merek lain kan. Nah, kebetulan kan saya tipikal orang yang males minjem punya orang lain gitu kan. Jadi saya belum begitu paham. Nah, mungkin dari Mungkas Travel bisa tahu kelebihan dan kekurangannya gimana? Enggak, saya sudah sudah pernah nyoba punya teman-teman sih. Ya, teman sudah pernah nyoba. Hampir semua teman udah pernah coba ya. Jadi tahulah mana yang enak, mana yang lumayan. Dan punya saya sendiri nggak enak terus terang. Nah, saya Sapi Nova guys. Si upgrade beberapa kali ya. Murah guys. Sapi Nova upgrade habis-habisan. Cuman ya pastilah namanya untuk apa namanya? Percobaan lah, kelinci percobaan tetap aja kalau kayak motor udah diobok-obok pasti ada kekurangannya pasti. Itu udah pasti. Ya. Kalau untuk Tiger sendiri ini memang udah terkenal akurasinya ya guys. Ini sudah akurasinya bagus. Tapi memang dicoba kenyataannya memang bagus. Makanya ini udah terkenal di mana-mana Sub Tiger ini. Kalau untuk Lion kan mungkin belum ada ini ya, belum banyak juga orang yang tahu. Terus juga toko juga jarang punya. Jadi ya memang sedikit lah yang mereview ini, pengalamannya juga orang-orang sedikit yang mereview untuk Sub Lion. Cuman untuk akurasinya ya ini lumayan karena didukung dengan laras 70 cm itu otomatis akurasinya jauh lebih bagus. Cuman ya gitu lah. Ulirnya Pak ini Pak? Lupa. Ulirnya sama 12. Sama ya? Dua-dua sama ulirnya ya? Iya. Oke, mungkin reviewnya cukup sekian aja. Dan kita langsung akan tahu hasilnya. Kita akan nyoba untuk ngesut ya. Kita untuk ngesut di sasaran kurang lebih jaraknya 15 meter ya. 15 meter. Ya, kita nggak ngukur, cuman kita tadi kira-kira aja 20 langkah. 20 langkah itu kurang lebih 15 meter ya. Oke, langsung aja. Yuk kita ke TKP.